yang mau hadir dan bersedia waktunya untuk sosialisasi tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Sebelumnya, salawat berikan salam kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan banyak bersalawat, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun kenapa diadakan yang namanya pengelolaan program yang berdampak positif pada murid? Sebelumnya kita udah membahas yang namanya tentang aset-aset yang ada di sekolah. Jadi aset-aset yang ada di sekolah ini akan dibuat program yang nanti akan berdampak pada murid yang positif. Nah, tujuan pembelajaran khususnya yang pertama akan menjalankan tahapan bakja, yaitu yang pertama B, buat pertanyaan dulu, kemudian nanti yang A, ambil pelajaran yang berdasarkan model prakarsa perubahan, nanti ada yang namanya tahapan bakja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan jabarkan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian nanti membuat dokumentasi pelaksanaan yang akan dijalankan. Tapi sebelumnya dari program tadi ada yang namanya dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup. Tumbuhnya anak-anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, nah, adapun program yang mau dibuat di sekolah ini adalah Samitake, yaitu 1 minggu 3 kata Inggris. Sebelumnya mau dibuat 1 hari 1 kata Inggris, cuman kalau dia 1 hari kan terlalu berat ya kan, maka mau diupayakan dan ada pembuatan program yang namanya Samitake, yaitu 1 minggu minimal 3 bahasa Inggris. Nah, jadi Samitake ini adalah sebuah program yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris murid, terutama penambahan vokabulari dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi 1 minggu 3 kata Inggris artinya setiap murid menghafalkan minimal 3 kosakata di dalam bahasa Inggris setiap minggunya. Jadi di dalam kelas nanti kita buat pada jam pertama, misalkan ini nggak hanya berlaku untuk pelajaran bahasa Inggris aja, tapi setiap guru yang masuk di dalam kelas itu, misalkan jam pertama kita buat Arya menuliskan, atau dia mau menyetorkan langsung, Bu, saya 1 minggu mau 3 langsung, 1 hari mau 3 langsung, boleh. Kemudian nanti gimana? Hasilnya itu akan diletakkan di kelas atau di mading, dituliskan Arya sudah menuliskan 3, kemudian nanti temannya lagi. Jadi di dalam kelas itu bisa dijadikan sebagai kamus, ya kan? Kalau udah ada kata-kata seperti oh udah banyak ini kata bahasa Inggris, berarti udah ada dalam kelas itu kamus berjalan istilahnya. Kemudian program ini melibatkan kepemimpinan murid mulai dari perencanaan hingga akhir program.
dan juga kerjasama dari kita semua, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bapak ibu guru, dan anak murid lainnya. Nah, latar belakangnya kenapa dibuat? Jadi bahasa Inggris ini bisa dikatakan sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di penduduk di dunia dan dianggap sebagai bahasa ibu oleh lebih dari 400 juta orang di dunia. Alasan inilah yang mendasari berarti betapa pentingnya bahasa Inggris itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun lingkungan pekerjaan. Program Samitake diharapkan mampu mengajak murid belajar bahasa Inggris dengan pola pembiasaan. Jadi nanti setelah ada program seperti itu kan mereka terbiasa, oh 1 minggu harus menghafal 3. Berarti kalau dia 1 bulan bisa mendapatkan 12 kosakata, ya kan? Kemudian Samitake diupayakan mampu mengembangkan karakter mandiri. Murid mengambil kontrol atas pilihan yang dibuatnya, menjadikan murid yang kreatif, kemudian menjalankan pembelajaran dan melibatkan kepemimpinan murid dari mulai dari perencanaan hingga akhir eksekusi program. Oke, tujuan program yang sebenarnya yang pertama meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris murid, terutama penambahan vokabulari dengan memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah. Kemudian siswa bisa mengaplikasikan kemampuan yang dibuatnya dalam bentuk puisi, kemudian tulisan, cerpen ataupun kreativitas lainnya. Cerpen. Oke. Adapun gambaran umum dari Samitake, yang pertama, setiap minggu murid diminta menempelkan kosakata yang tadi saya bilang, menempelkan kosakata dalam kelas yaitu dalam bentuk mading. Kemudian setiap minggu murid menempelkan bahan bacaan, bisa berupa hal yang menarik sesuai dengan pilihan murid, mau dia yang tadi saya bilang cerpen, tulisan ataupun yang lain. Kemudian kita akan eksekusi program ini dilakukan menjelang pembagian rapor. Mungkin dari situ yang dapat saya sampaikan. Kira-kira dari sini program ini mau kita buat di awal semester atau gimana Bapak Ibu? Saya mohon saran dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Minum. Nah, ada minum. Udah. Ini live ini. Oh iya. Saya sarannya ya Bu Deni ya. Kita kan ini tadi katanya mau mensetorkan, istilahnya mensetorkan 1 kata 1 minggu 1 kata. 1 minggu 3 kata. Jadi ini kan bahasa Inggris itu beda pengucapan, beda tulisan, dan di samping itu mereka juga harus tahu artinya. Jadi maksud saya itu jangan hanya ditulis aja. Jadi mereka menyampaikan kepada gurunya itu dalam bentuk hafalan. Jadi ketika kita jumpa guru baru kita tulis. Jadi mereka hafal sebut, hafal tulis gitu, dan hafal artinya. Kalau nanti mereka langsung tulis langsung ditempelkan, ya itu sama dengan mereka jiplak dari kamus gitu. Jadi ketika ketemu dengan guru, Mem, saya menyampaikan ini, apa itu tulisannya ini, bacaannya ya tahu menyebutkan, tahu tulisan, tahu artinya. Jadi udah disebutkan, udah dituliskan, baru tempelkan. Jangan langsung ditulis langsung ini aja gitu. Oke, terima kasih Mem Ana. Ada lagi Bapak Ibu lagi ya Pak Bica? Kalau menurut saya apa yang disampaikan Mem Ana itu betul, tapi tindak lanjutnya itu kan tadi di samping dia menuliskan juga tahu menyebutkan apanya, kosakatanya, tahu artinya, tapi orang yang bertanggung jawab untuk menilai atau mengamati atau menganalisis itu siapa gitu kan? Apakah diserahkan kepada semua guru atau khusus bahasa Inggris atau kepada Bu Neni sendiri selaku pencetus gagasan? Oke, terima kasih Pak Ica. Ya, Bapak Suhardi. Lanjut dari pertanyaan Pak Ica, ya. Masyarakat. Kalaulah memang nanti jawaban dari guru, tanggung jawabnya untuk guru semua, ya harus dipikirkan lagi SDA guru yang ada di sini, dipikirkan guru ya. Tidak semuanya walaupun tahu bahasa Inggris tapi tidak semuanya bisa. Itu kemudian yang kedua, untuk kertasnya, untuk kertas yang akan ditempelkan di mading itu kita review ke belakang. Apabila satu hari
1 minggu 3 kata itu kan ditempelkan. Nah itu limitnya berapa bulan? Nah itu kan kalau nanti lama-lama kita taruh di mading itu kan berujung akan jadi sampah kertas itu. Nah itu bagaimana solusi dari itu? Nanti jangan kita tempel asal tempel ya, oh ya anak-anak malah jadi masalah baru, sampah. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Suwardi. Oke, terima kasih untuk Nana. Jadi selain mereka menuliskan, mereka jadi setiap guru yang masuk mereka menyetorkan. Misalkan hari ini mau mengucapkan kata ayah, bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Nah setelah dia selesai menyetor, dia akan menuliskannya di dalam kertas. Kemudian yang Pak Wicak bilang, kalau itu kan tadi saya bilang adalah ketika di awal pelajaran. Jadi nanti yang mengevaluasi dan yang memahami adalah guru bahasa Inggris yang masuk di kelas itu. Karena kan guru bahasa Inggris lebih mengerti masalah penilaian seperti itu. Kalau kita guru yang masuk di kelas itu kan hanya dia sudah menyetorkan dan kata seperti ini. Jadi itu evaluasinya. Jadi kemudian yang dibilang Pak Suwardi itu nanti evaluasinya akan dilakukan paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan dicabut akan diganti lagi dengan kertas yang baru. Berarti kalau satu siswa kan 3 kata, di dalam satu kelas itu 36, berarti kan lumayan. Kertas. Itu harus kita pikirkan. Makanya tadi saya bilang dia seperti kamus di dalam kelas Bu, misalkan tempelkan dia ke kelas gitu kan. Jadi seperti kayak biologi kan ada gambar-gambarnya gitu kan. Jadi seperti itu, nanti kalau udah selesai baru dicabut. Atau ada saran dari yang lain? Gini, terima kasih. Sebenarnya program ini bagus. Dengan program ini bukan berarti tanggung jawab dari pencetus atau bukan tanggung jawab kepada seseorang atau guru, tidak. Ini kita masukkan ke dalam program sekolah. Makanya ini kita kaji dulu. Kita lakukan kajian, kemudian kita programkan ke sekolah. Artinya nanti kalau sudah masuk ke program sekolah, sekolah akan membagi tugas. Kalau memang ini mau kita laksanakan, yang jelasnya untuk menanggung jawab ini, itu tadi tulisan dengan ucapan itu kan kadang berbeda. Yang tahu persis ini adalah guru bahasa Inggris. Maka yang mempertanggungjawabkan setoran dari anak-anak itu adalah guru bahasa Inggris. Saya kira itu sudah pasti. Kemudian nanti ada penanggung jawabnya masing-masing. Nah, menanggung jawab tentang penyetoran, menanggung jawab tentang penilaian dan seterusnya. Itu ada, itu makanya itu harus kita masukkan ke dalam program sekolah. Jadi tidak semudah itu. Nanti setelah itu makanya kita kaji dulu, kita tawarkan ke sekolah bagaimana sekolah menyetujui tidak. Nah, itu yang pertama. Jadi alangkah bagusnya nanti memang ya ini kita jadikan perbedaan kajian kita. Kemudian nanti di awal semester kita lemparkan ke dalam program-program sekolah yang akan dibahas. Nah, kemudian ini juga satu masukan juga sama ini. Saya kira ini akan memang menguntungkan bahasa Inggris sebenarnya. Guru bahasa Inggris akan untung. Untungnya mana Pak? Untungnya ya membantu guru bahasa Inggris. Anak-anak kata-kata bahasa Inggris kan. Nah, kemudian kalau saya usulkan jangan bahasa Inggris, matematika dia kenapa? Matematika, kenapa harus guru bahasa Inggris? Kita harus matematika, kenapa harus guru? Kita buat program seperti itu. Artinya ada rumus. artinya bukan apa ya? Ini adalah tanda ya tidak hanya bahasa Inggris. Mungkin bahasa Inggris yang lebih mudah. Yang lebih sulit ya matematika atau mungkin fisika atau mungkin nanti ekonomi, istilah-istilah ekonomi yang saat sekarang ini sangat berkembang banyak kan itu bisa. Istilah-istilah biologi kan banyak. Nah, jadi tidak hanya bahasa Inggris, itu semua kita masukkan ke dalam program sekolah. Itulah yang bisa menjadi salah satu unggulan dari sekolah itu sendiri. Saya kira itu. Iya betul. Terus sampai Satu lagi sarannya, kalau bisa kertasnya kertas origami, jadi warna-warni Tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Miswanto dan Bu Suryana betul. Tapi kalau menurut saya betulnya punya saya ini. Tadi tidak menguntungkan kepada Bu Suryana selaku guru bahasa Inggris, malah merugikan dia. Kenapa? Malah nambah kerjaan. Tapi dia menguntungkan bagi siapa? Kita buat program ini dampaknya untuk menguntungkan atau kebutuhan anak terpenuhi.
Jadi yang menguntungkan itu muridnya, bukan gurunya. Nah, itulah dia. Kenapa anak-anak ini makin pintar untuk pengucapan bahasa Inggrisnya. Meringankan kerja guru bahasa Nah, Inggrisnya. kalau gurunya nggak untung malah ribet, nambah kerjaan. Kenapa guru memang harus begitu? Ah. Kerja. Yang kedua, nanti nggak di kertas origami. Saran saya tidak 3 bulan sekali. Saya rasa seminggu sekali cukup ya kan. Iya. Kenapa gitu? Kalau enggak kita buat situ 3 bulan sekali, 1 minggu Banyak. 36 orang, dinding itu penuh semua itu nanti itu di kelas-kelas itu. 6 kali 4. Bukan itu. 4 kali 36, 1 bulan. Kalikan 3 lagi. 12 bulan, 12 inilah Pak, 12 minggu. Jadi nanti kita atur seminggu sekali aja, dibuat di mading kelas itu, salah satu dinding sekolah itu di kelas itu dibuat nama-nama kelasnya itu, nama-nama siswanya itu ditempel. Nempelnya kalau bekas kertas origami memang betul. Nempel ya, cantik ya. Tapi pakai lem lagi. Kita biasa pakai epoxid. Pakai epoxid aja Pak ya. Pakai juga epoxid ini. ya, Jadi bisa dibongkar pasang. Yang jadi payahnya, cocinya ini dindingnya dinding batu. Pakai ini. Ada kertas yang double tip. epoxy itu Ada. double tape, dah Ada. pakai itu aja dia nanti. Jadi Di fotokopi banyak. disesuaikan kategorinya sama minat mereka. Contoh, macam contohnya ini Isan, anak murid kita. Temanya. Dia suka warnanya temanya pink, udah pink. Atau misalnya saya sukanya warna apa? Rainbow, mak. Bisa pink, banyak ya. Hitam kok. Enggak, dia sukanya pink. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Walaupun kulitnya Oke, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Jadi di sini kita akan menampung semua aspirasi yang diberikan Bapak Ibu guru untuk dijadikan sebagai program sekolah begitu ya Pak Mis ya. Jadi nanti selain bahasa Inggris mungkin nanti bisa juga ke bidang saya yaitu matematika. Siswa mengingat rumus, yang begitu banyak rumus, terutama yang namanya trigonometri. Atau ide, Apa Pak Lica? nggak usah Samitake, kita ganti nama programnya. Dia kaitannya semua bidang pelajaran itu masuk. Minggu ini atau bulan ini masuk bahasa Inggris. Bulan berikutnya matematika. Bulan berikutnya ekonomi. Bulan berikutnya biologi. Pas masuk sosiologi udah habis bulan. Kalau usul saya, ini kan program baru. Kita harus lihat dulu indikator pencapaiannya berhasil dulu atau tidak. Ya menurut saya kita fokus saja di bahasa Inggris ini, macam mana nanti 1 semester ini perkembangannya. Kalau ada perkembangannya kita bisa lanjut gitu. Jadi step by step ya. Oke, baik, terima kasih Pak Suadi. Jadi kita fokuskan dulu ke program Samitake ini. Kita lihat dulu evaluasi. Kalau dia positif, maka kita lanjut ya kan. Kemudian kalau misalnya nanti hasilnya kurang bagus, kita ganti dengan program yang lain. Oke, jadi saya harapkan dengan adanya program Samitake ini, semua pihak sekolah, warga sekolah, yaitu kepala sekolah, bapak wakil kepala sekolah, bapak ibu guru semuanya dan para siswa bisa mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau yang di program sekolah Pak benar-benar ininya ada ininya. Wah, antusias sekali itu bahasa Inggris. Oke, jadi semua masukan dan aspirasi dari Bapak Ibu semuanya saya tampung. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.